Apakah ada yang masih belum memiliki akun Micromentor? Nah, kalau belum, kita masuk ke micromentor.org/DEA ya. Nah, kemudian Menti Masterclass berupaya memberikan peningkatan kapasitas mengenai prosedur mentoring bisnis yang efektif dan metode yang tepat dalam menjalankan hubungan mentoring bagi wirausaha. Nah, materi ini bersifat berdasarkan pengalaman praktik terbaik Micromentor selama 10 tahun, 10 tahun di Indonesia dan juga di 205 negara lainnya. Jadi tidak ada ya aturan baku yang hitam putih gitu sebetulnya dalam mentoring bisnis. Apa yang kami bagikan kemarin, hari ini, dan seterusnya itu merupakan pengalaman kami yang sudah dan harapannya juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Menti Masterclass ini orientasinya adalah memecahkan tantangan dalam mentoring bisnis, khususnya dalam menghadapi dunia digital. Pengalaman adalah pembelajaran terbaik. Nah, karena itu diskusi dan problem solving itu dibutuhkan dalam beberapa sesi workshop, tidak bisa hanya sekali gitu ya. Nah, aturannya pertama peserta sudah terdaftar di Micromentor Indonesia sebagai menti. Peserta harus mengikuti seluruh sesi, saya pemateri dan nanti Mas Bayi Hakia untuk kelas keamanan siber akan memberikan paparan melalui presentasi dan membuka ruang diskusi dalam sesi workshop. Pertanyaan silakan diajukan di akhir sesi dan kami berharap peserta bisa aktif ya untuk memberikan pendapat atau bercerita mengenai pengalaman Bapak Ibu sekalian sesuai topik bahasan. Nah, siapkan diri seperti gelas kosong. Gelas kosong itu bagaimana? Jadi siap diisi, tapi juga siap mengisi ke rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kita tidak pasif gitu ya. Siap untuk diisi, siap saling mengisi, dan juga berani membuka pikiran kita untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, untuk hari ini mohon untuk diabaikan sedikit ya untuk durasinya. Kita akan penyegaran ya platform Micromentor, kemudian siklus 2, siklus 3, dan siklus 4. Nah, siklus 4 ini sebetulnya terakhir, tapi besok kita akan ada banyak praktik. Bagaimana sih melakukan mentoring yang baik gitu ya, menjangkau mentor, baiknya seperti apa, membuat mentoring connection maksud saya, kemudian bagaimana mengerjakan ujian di Micromentor, bagaimana sekali lagi mendapatkan ID Micromentor. Nah, kemarin di absen masih banyak yang salah nih. Oh iya, lusa maksud saya hari Jumat ya. Masih banyak yang salah nih untuk ID Micromentor. Nah, pokoknya kita akan fokus ke praktik nanti ya hari Jumat. Nah, kemudian ini agenda kita hari ini. Saat ini saya sedang ada di Kota Makassar, jadi Wita ya, ini 15.30, karena kita tadi sudah sempat ada keterlambatan ya, mungkin hari ini kita sampai 16.30 atau 17 waktu saya ya, tapi saya Wita nih ya. Oke. Kemudian ini adalah sedikit penyegaran. Nah ya, ini mengenai siklus hidup mentoring digital. Meski tidak ada pola hubungan mentoring yang berlangsung sama persis, secara umum hubungan mentoring akan melalui 4 fase berikut. Nah, pertama, membangun kepercayaan. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, melalui masa-masa sulit. Dan keempat, melanjutkan siklus atau mengakhiri hubungan atau bermitra. Nah, sebetulnya ini bukan merupakan aturan baku, tapi ini pengalaman kami ya 10 tahunan di Indonesia dan di dunia. Kalau kita menjaga mentoring itu ada di siklus ini, kita bisa membuat mentoring itu jadi berlangsung lebih terarah, lebih ada tujuannya gitu ya, dan sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati. Nah,
Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah belajar sampai dengan siklus yang membangun kepercayaan ya, dan siklus membangun kepercayaan. Nah, sekarang kita masuk ke menetapkan tujuan. Untuk menetapkan tujuan, ini di Mikromentor ada beberapa alat kerja. Nah, alat kerja ini bisa didapatkan di platform Mikromentor yang nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mendapatkannya. Secara umum itu ada 3, mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan mentoring, dan negosiasi kesepakatan. Nah, pertama, untuk mengidentifikasi kebutuhan, kita harus memahami target usaha dan kebutuhan utama melalui beberapa pertanyaan utama. Kemudian memperhatikan hal-hal sepele dan menentukan kelayakan tujuan mentor yang akan mendampingi. Nah, memahami target usaha dan kebutuhan utama ini, ada pertanyaan yang mesti kita jawab sendiri. Jadi ini ada 4 pertanyaan, tapi kita mesti bisa jawab sendiri, karena hanya kita aja yang sebetulnya tahu. Kita kan sebagai wirausaha ya, kita yang paling tahu tantangan kita, kesulitan kita, tantangan kita. Sekaligus juga kita yang paling tahu potensi kita. Nah, pertama, sebelum kita menetapkan tujuan mentoring, tanya dulu pada diri sendiri, mengapa saya memilih menjalankan usaha ini? Apa rencana tujuan usaha saya ke depan? Misalnya usahanya warisan gitu ya, turun-temurun. Selain untuk tentunya menghidupi keluarga, juga ada unsur apa ya? Saya ingin menjaga legacy gitu, atau peninggalan dari keluarga saya, ingin menjaga budaya juga ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin punya usaha kuliner atau kerajinan yang khas daerah gitu ya, selain ada tujuan untuk menghidupi diri, juga ada tujuan budaya, kemudian mempertahankan kelestarian adat dan lain sebagainya. Nah, kemudian pertanyaan mengenai kenyataan. Apa sih yang sudah saya lakukan dengan baik untuk membantu mencapai tujuan saya? Misalnya, apa yang belum saya lakukan dengan baik sehingga mempersulit untuk mencapai tujuan usaha? Ini kita juga mesti jujur sama diri sendiri. Misalnya, apa yang sudah saya lakukan dengan baik? Oh, saya orangnya supel, mudah bergaul dengan orang, sehingga saya bisa tanda kutip ya, dengan mudah mendapat jejaring untuk usaha, kenalan, dan lain sebagainya. Tapi yang belum saya lakukan dengan baik, misalnya saya masih punya masalah dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Jadi belum bisa ditangani dengan baik gitu. Masih tercampur di satu rekening, masih belum jelas uang itu keluar untuk apa dan bagaimana. Nah, kemudian apa sih perbaikan yang akan saya lakukan untuk mengatasi tantangan saya? Apa hal lain yang belum saya lakukan yang sekiranya dapat membantu mengatasi tantangan? Nah, misalnya perbaikan yang akan saya lakukan untuk mengatasi tantangan tadi, misalnya untuk belum bisa memisahkan keuangan pribadi dan usaha. Oh, saya mau buka rekening baru misalnya, khusus untuk usaha. Yang belum dilakukan mungkin belajar dengan orang yang paham ya pembukuan sederhana gitu ya, bagaimana memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta apa kira-kira yang menurut Bapak Ibu bisa membantu Bapak Ibu tapi belum dilakukan gitu, karena mungkin satu dan lain hal, belum ada waktu dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana mentor bisa membantu saya, apa yang saya butuhkan, ini kita juga diajak untuk jujur pada diri sendiri mengenai sebetulnya apa sih yang kita inginkan dari mentor. Apakah hanya misalnya disemangati, atau sebetulnya lebih dari disemangati, ingin betul-betul diberikan rincian tugas yang perlu dilakukan, atau justru dari mentor itu ingin mendapatkan jejaring yang sudah dimiliki mentor gitu. Itu sah-sah saja. Yang penting kita jujur dari awal pada keinginan diri kita dan juga kita terbuka pada mentor. Nah, kemudian setelah itu memperhatikan hal-hal sepele
dan menentukan kelayakan tujuan mentor yang akan mendampingi. Nah, hal-hal sepele ini maksudnya seperti apa? Hal-hal sepele ini contohnya perbedaan gaya bahasa. Misalnya, mentor itu banyak yang mereka itu misalnya profesional atau orang akademisi, orang sekolahan ya, dosen gitu-gitu. Atau mereka wirausaha yang sudah malang melintang gitu ya, sudah bertahun-tahun. Sementara wirausaha mungkin yang anak muda masih banyak yang mungkin gaya bahasanya santai gitu ya, seperti itu. Kemudian pada saat mentoring, loh kok mentornya kaku sekali gitu. Nah, sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan manfaat yang lebih gitu ya dari mentoring, hal-hal sepele seperti itu juga kita perhatikan. Misalnya kita menyesuaikan gaya bahasa gitu ya, atau bisa menyampaikan juga ke mentornya, maaf mungkin kalau saya terdengar terlalu santai atau bagaimana, saya tidak biasa terlalu formal. Misalnya seperti itu. Kemudian hal-hal sepele lainnya, perbedaan zona waktu deh. Contohnya saya saat ini berada di zona waktu WITA gitu ya. Mentor saya mungkin di Sumatera misalnya. Saya minta mentor saya untuk mentoringnya Zoom teleponan gitu via Zoom pukul 3 sore. Saya datang pukul 3 sore, kok belum hadir orangnya gitu ya. Terus saya mikir enggak mengenai mentor saya, tapi saya lupa ternyata saya tinggal di zona WITA sementara mentor saya di zona WIB. Jadi hal-hal seperti itu, hal yang kecil-kecil. Namun kalau mentoringnya secara digital itu jadi persoalan yang sebetulnya tidak sepele-sepele amat gitu ya. Karena kita benar-benar memanfaatkan platform digital untuk mentoring. Apalagi di Micromentor yang sudah ada di lebih dari 205 negara. Tadi masalahnya cuma WIB versus WITA. Bayangkan kalau sudah beda 12 jam, beda 14 jam. Nah, seperti itu. Perbedaannya sudah bukan lagi perbedaan gaya bahasa, tapi juga perbedaan budaya dan bahasa. Nah, kemudian dengan hal-hal tersebut ya kita bisa menentukan kelayakan tujuan mentor yang akan mendampingi. Kita kan lihat ya profil dia di Micromentor ini. Di profil mentor, itu mentor ditanyakan atau diminta untuk mengisi kualifikasi dia, pengalaman dia. Dari situ kita bisa melakukan asesmen sendiri ya, kira-kira apakah mereka cocok dengan kebutuhan kita saat ini. Oke, nah kemudian kita masuk ke alat kerja 2, menentukan tujuan mentoring. Nah, menentukan tujuan mentoring, ini ada lembar peta jalan mentoring yang terdapat di dalam platform. Lanjutkan ke alat kerja 2. Nah, kemarin kan kita sudah sedikit ya sharing mengenai BMC. Nah, BMC ini saya mau coba praktik nih ya. Saya mau coba praktik, ini ada 49 orang. Ya, sebentar saya lihat dulu. BMC. Iya, sudah ketemu. Sekarang saya mau coba praktik nih ya. Ini di sini ada BMC yang kosong. Jadi kan kemarin kita sudah belajar ya, kalau misalnya segmen pelanggan itu apa misalnya demografi pelanggan, misalnya usia, jenis-jenis pelanggan, hubungan pelanggan itu misalnya kita mau
apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan, atau hubungan pelanggan ini apakah kita langsung berhubungan langsung dengan pelanggan gitu ya. Contohnya berhubungan langsung dengan pelanggan itu misalnya penjahit gitu ya yang sangat dekat dengan pelanggan, atau kita lewat saluran-saluran tertentu gitu. Nah, kemudian saluran itu lewat mana kita menghubungi pelanggan atau berhubungan dengan pelanggan dan lain sebagainya. Kemarin sudah cukup membaca ya di sini. Di platform e-learning Micromentor itu juga sudah ada Menti Masterclass dan bisa belajar lebih jauh mengenai model bisnis Canvas. Sekarang saya mau coba tanya nih Bapak Ibu nih. Usaha keripik pisang. Keripik pisang ya, bayangkan ya. Kalau usaha keripik pisang menghayal saja ya Bapak Ibu, kira-kira proposisi nilainya apa nih kalau keripik pisang misalnya? Coba, ada yang mau ikut menjawab? Ada yang mau ikut menjawab? Komposisi atau proporsi? Ya. Boleh? Boleh, silakan. Coba saya lihat di sini. Sudah bisa unmute sendiri ya? Ada yang mau ikut menjawab? Nah, ini kalau misalnya proposisi nilai, tujuannya pembuatan BMC itu apa sebetulnya? BMC ini supaya kita lebih mengenal bisnis kita gitu. Pertama, kalau proposisi nilai itu apa sih yang membedakan produk, barang, dan jasa kita beda dari yang lain. Misalnya proposisi nilai keripik pisang, renyah, gurih, dan halal misalnya. Kemudian enak dimakan waktu santai, mudah dibawa kemana-mana, rasanya macam-macam, harganya bersahabat, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke kanan, misalnya hubungan pelanggannya itu ada reseller gitu ya, bisa juga jualan langsung, dan juga ada misalnya kita berhubungannya misalnya lewat toko oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, terus misalnya saluran. Nah, kalau saluran ini dengan saluran apa nih kita mendekatkan diri pada pelanggan? Misalnya melalui agen-agen bus, misalnya ya, misalnya ini konteksnya pariwisata, toko oleh-oleh, media sosial. Dulu saya pernah praktik pembuatan BMC itu di daerah, ada yang bilang ini influencer lokal, katanya selebgram lokal gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian segmen pelanggan, misalnya segmen pelanggan itu pertama misalnya wisatawan, kedua orang-orang yang mudik, jadi misalnya orang-orang Jakarta gitu ya, yang pulang ke daerahnya waktu mudik ingin membawa oleh-oleh, atau wisatawan, atau dan lain sebagainya. Nah, kemudian habis itu ada apalagi nih, ada kegiatan utama, misalnya kegiatan utama menjemur pisang, menggoreng pisang gitu ya. Kemudian juga apalagi nih kegiatan utama, coba silakan bisa diteruskan, silakan Bapak Ibu, jangan saya saja. Coba kira-kira kalau kegiatan utamanya usaha keripik pisang apa, sumber daya utamanya apa, mitra utamanya siapa, struktur biayanya bagaimana, arus pendapatannya bagaimana. Coba silakan dinyalakan. Boleh saya bantu jawab, Bu? Silakan Ibu.
Kalau untuk kegiatan utamanya keripik pisang itu membeli bahan baku pisang, kemudian minyak goreng, kemudian membuat resepnya kalau jikalau ada variannya, kemudian meracik rasa atau variannya, terus membuat planning penjualan, kemudian mempertahankan kualitas dan rasa, serta pengolahan kulit dari pisang, kulit dari bahan bakunya itu kulit pisangnya. Untuk mitra utamanya itu adalah petani pisang, kemudian mungkin gula, kemudian distributor minyak goreng, kemudian media sosial untuk memperkenalkan usaha tersebut, kemudian maintenance-nya dan sumber dayanya itu adalah pekerja-pekerja yang kompeten yang bisa mengolah keripik pisang dengan baik, supplier bahan bakunya, kemudian lokasi yang harus strategis, kemudian alat-alat pengolahan untuk penggorengan keripik pisang atau alat-alat untuk membuat keripik pisang tersebut, dan kemudian alat kemasan atau packing. Untuk struktur biayanya, pengadaan alat-alat bahan keripik pisang, kemudian pengadaan alat packing kemasan, kemudian gaji karyawan, biaya operasional, biaya sewa tempat jika mereka memiliki tempat, biaya manajemen mesin, dan untuk arus pendapatannya adalah penjualan keripik pisang dengan variannya, penjualan secara reseller atau merchandise, kemudian penjualan limbah dari keripik pisang itu. Contohnya mungkin kulit pisang itu bisa digunakan menjadi tepung atau bagaimana. Sekian dari saya, itu pendapat saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya boleh coba lanjut dulu ke yang lain. Boleh kasih masukan? Boleh, silakan. Ya, tadi Ibu terima kasih banyak tuh udah sharing banyak untuk ngisi bisnis model Canvas. Tapi yang sejauh yang saya tahu, kebetulan saya juga ambil master waktu itu di manajemen, jadi fokus di business plan, di entrepreneurship. Jadi paling nggak mudah-mudahan saya bisa sharing juga sama kawan-kawan di sini. Yang paling penting saya pikir untuk ngisi bisnis model Canvas ini adalah kita tahu data segmentasi kita dulu sebelum jauh bergeser ke arah kiri ya. Jadi step awal itu adalah kita targeting dulu nih segmentasi kita adanya di mana sih? Katakanlah kita mau pakai reseller. Anak muda ini kalau misalkan target pasar kita misalkan 17 sampai 25 tahun. Nah, mereka itu kalau reseller kan ibaratnya cost-nya lebih tinggi. Mau nggak dia anak-anak muda itu buat ke reseller? Nah, dia dari situ kan bisnis untuk di sebelah kanannya jadi nggak valid kan? Jadi saya pikir yang key partner-nya tadi tuh atau key activity-nya. Jadi saya pikir sebelum kita ngisi bisnis model Canvas ini, ya katakan untuk keripik singkong tadi, nah kita harus tentuin dulu tuh segmentasinya mau apa yang kita kejar. Demografinya tadi tuh yang dijelasin sama Mbak Farah ya. Demografinya dulu. Nah dari sini kita udah tahu targeting kita, segmentasinya barulah bergeser ke semuanya. Di situ. Jadi bisnis model Canvas ini yang sejauh saya tahu ini memang bisnis model yang digunain untuk katakanlah transaksi di bawah 10M lah. Kalau misalkan lebih baru bisa masuk ke balance scorecard. Nah, ini benar-benar udah diurut gitu. Jadi kalau misalkan tadi katakan udah ada key activity atau apa segala macam, tapi segmentasinya kita nggak tentuin di awal, percuma deh. Itu yang pengalaman saya. Jadi sebaiknya sebelum jauh geser ke kiri, kita fokus dulu di segmentasi pasar. Kalau kita udah tahu segmentasi pasar, baru bisa jumping ke urutan berikutnya. Itu masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Oke, ada masukan lagi? Ada masukan lagi?
Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke ini dulu ya, lanjut ke pertemuan maksudnya ke slide selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, menggunakan lembar peta jalan mentoring. Nah, ini kalau misalnya kita sudah selesai gitu ya dengan BMC, kalau misalnya sudah selesai dengan BMC, kita bisa masuk ke lembar peta jalan mentoring dan matriks perkembangan wirausaha. Nah, ini merupakan panduan dalam menetapkan rencana aksi. Nah, bagaimana sih menggunakan lembar kerja peta jalan mentoring? Nah, jadi lembar kerja peta jalan mentoring ini biasanya kalau misalnya saya kelas luring itu saya bagikan kepada tiap-tiap kelompok, kita menganalisis kebutuhan dan tantangan wirausaha, menjelajahi semua solusi yang memungkinkan, memilih pendekatan solusi yang tepat, dan mengembangkan ruang lingkup solusi. Nah, lembar kerja peta jalan mentoring ini juga bisa didapatkan di platform Mikromentor. Nah, akan saya tunjukkan. Sebentar.
Oh maaf, saya masih mute tadi. Aduh, saya masih di mute. Ya, maaf. Saya masih di mute. Ini bisa diunduh ya. Untuk yang tadi sampai mana ya? Oh iya, untuk panduan mentoring. Sebentar. Baru bisa masuk, Bu Farah. Oh ya, Pak Hadi, mohon maaf, bisa dilanjut ya. Ini adalah kita sudah masuk ke lembar peta jalan mentoring. Maaf Pak Hadi, bisa disiapkan sendiri ya, filenya. Coba saya share dulu ya Bu. Bentar. Ya, saya share dulu. Ini tadi kita sampai ini Pak, lembar peta jalan mentoring di PowerPoint yang pertemuan 2 Menti Masterclass. Ini ya Bu ya. Saya share juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ini ada kendala tadi. Melanjutkan Bu Farah tadi terkait dengan lembar kerja yang disampaikan Bu Farah. Ini materinya materi yang pertemuan 2 Menti Masterclass ya Pak, yang ada di Google Drive yang sudah Ya saya Bu, tadi juga sudah saya masukkan kok. Oke. Mohon maaf, saya izin dulu, saya ada rapat yang lain ya Pak Hadi, tolong dipimpin kelasnya ya. Terima kasih. Ya. Siap Bu. Bagian sudah ngirim apa BMC-nya tadi. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, nanti yang memang belum ngirim nanti bisa mengirim ke WA saya atau lewat Telegram juga bisa, nanti bisa disampaikan ke WA atau HP saya, karena WA saya kan sudah ada di chat ya Bapak Ibu ya, yang kemarin nulis chat itu juga sudah kami sampaikan terkait dengan WA, jadi nanti bisa komunikasi terkait dengan BMC yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin ada kesulitan pada waktu pengisian BMC tadi, Bapak Ibu? Tolong dijelaskan masing-masing kolom di itu isian tadi di Microsoft Word tadi. Ini saya double dengan dengan HP Bapak Ibu, sehingga nanti kalau ada kendala nanti sampaikan lewat
Waktu kita nanti sampai jam 4 ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik Pak. Materinya sudah saya share ya di grup ya tadi. Saya baru ini cari tadi yang sudah saya siapkan. Aduh. Baik, karena kami tadi sudah tak siapkan materinya, tapi tak share juga belum terkait dengan materi yang lembar kerja yang disampaikan oleh Bu Farah tadi, bahwa setelah membuat bisnis model kanvas, nanti tentunya dalam langkah siklus mentoring bisnis ada beberapa langkah yang nanti bisa dipelajari juga atau dibaca-baca juga lewat materi yang sudah saya share, bahwa langkah yang kedua adalah menetapkan tujuan Bapak Ibu. Jadi usaha Bapak Ibu harus punya tujuan dengan mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan mentoring, dan juga terkait dengan negosiasi kegagalan. Jadi negosiasi kesepakatan maksudnya ini. Jadi BMC itu tadi kemarin juga saya sampaikan bahwa itu adalah untuk memotret usaha yang mau Bapak mulai atau sudah mulai,
kemudian juga di situ bisa apa yang tujuan mentoringnya itu. Artinya dari sisi BMC tadi, kalau tadi ada yang menyampaikan juga segmen pasar, kemudian juga ada kaitannya dengan beberapa pasokan, supply chain maupun yang terkait dengan perhitungan harga. Nah, dari itu semua nanti kira-kira kebutuhannya yang paling urgent yang mana. Nah, itu nanti di dalam mentoring nanti akan bisa terlihat apa kebutuhan dari Bapak Ibu yang ingin dicapai. Jadi untuk itu nanti bisa diukur terkait dengan lembar kerjanya, di mana lembar kerja peta jalan mentoring, yakni menganalisis kebutuhan dan tantangan wirausaha, jelajahi semua solusi yang memungkinkan. Jadi tujuan mentoring bisnis kemarin kan bagaimana agar bisa mengatasi tantangan dan juga usahanya bisa meningkat. Kemudian memilih pendekatan solusi yang paling tepat, kemudian juga mengembangkan ruang lingkup dari solusi yang dipilih itu. Dengan jalan apa? Menganalisa kebutuhan dan tantangan wirausaha, jelajahi semua solusi yang memungkinkan. Nah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam rangka kesepakatan mentoring bisnis. Nah, mungkin ada dari terkait dengan siklus yang kedua tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas? Bisa ditulis di chat mungkin? Nggak ada ya. Sementara selanjutnya adalah melewati masa-masa sulit, bahwa usaha kita tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada masa-masa emas, ada masa-masa stagnan, dan ada masa-masa sulit. Nah, untuk melewati masa-masa sulit tersebut, tentunya kita perlu meningkatkan komunikasi terhadap mentor kita. Jadi kalau kita pas lagi ngadepi permasalahan sulit, dari usaha kita nanti bisa menyampaikan komunikasi, kemudian bagaimana agar usaha yang permasalahan itu terkait dengan usaha Bapak Ibu ini bisa diselesaikan, ya silakan memperbarui komitmen dan juga mencari dukungan. Dukungan ini dari berbagai pihak, ada dukungan dari program pemerintah, baik di seluruh kementerian dan KL, di dinas-dinas daerah, terkait dengan peralatan, terkait dengan pemasaran, terkait dengan pendampingan, bahkan juga lembaga-lembaga seperti Bank Eksim yang LPI itu juga mendampingi dalam rangka kaitannya dengan bagaimana usaha Bapak Ibu bisa ekspor. Nah, itu adalah contoh-contoh pendampingan yang diperlukan. Nah, selanjutnya kalau itu sudah melalui masa-masa sulit tercapai dengan tentunya hasilnya berhasil dalam mentoring, mengatasi masalah, usahanya berkembang, tantangan juga bisa teratasi. Nah, maka bisa siklus yang keempat adalah mengakhiri kaitannya dengan mentoring itu sendiri. Nah, jadi mengakhiri ini juga bisa di tengah jalan. Kalau memang merasa tidak cocok, nanti bisa menyampaikan untuk tidak berlanjut. Nah, kemudian untuk misalkan kok dari satu permasalahan, misalkan dari pembiayaan teratasi, masih Pak saya punya masih masalah lagi adalah terkait dengan bagaimana branding, bagaimana perizinan terkait dengan halalnya, bagaimana terkait dengan PIRT-nya, bagaimana terkait dengan nomor induk berusahanya, misalkan itu terjadi pengembangan usaha. Wah, saya ini produk saya mau saya tambah Pak, brandnya baru lagi menyesuaikan dengan permintaan pasar, tapi saya belum punya izin edar maupun izin halalnya. Nah, itu bisa juga disepakati untuk
membuat komitmen baru mentoring di dalam pendampingan mentor pada sesi mentoring bisnis. Jadi itu siklus yang perlu diketahui Bapak Ibu. Apa ada pertanyaannya? Tidak dengar ya Bapak Ibu ya? Suara saya ini tidak kedengaran Bapak Ibu? Dengar Pak, cuman share screen-nya nggak kelihatan. Dengar, Pak. Ya, Dengar, Pak, dengar. ya ini tidak gerak sama sekali di flyer ini kaitannya dengan gambar Bapak Ibu juga tidak gerak. Jadi saya kira saya sendiri ngomong sendiri ini tadi. Jadi itu mentoring bisnis. Jadi yang terkait dengan itu mungkin ada yang bisa enggak menjelaskan siklus mentoring bisnis yang sudah saya sampaikan sekilas, dan Bu Farah mungkin tadi juga sempat menyinggung tentang siklus mentoring bisnis yang mulai dengan kemarin. Ada mungkin Bu Ane atau dari Pak Fajar Ugro atau dari Mbak Mulyaningsi atau siapa, atau dari Kalimantan Timur kemarin hadir? Atau Pak Rike? Ya, ya Pak, memang terkait dengan ini, saya tadi sudah tak siapkan untuk screenshot-nya, tapi udah materi juga sudah tak share di grup juga tadi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah fitur e-learning di platform Mikromentor Indonesia. Nah, itu Bapak Ibu kan sudah daftar akun Mikromentor semua kan? Di mikromentor.org/DEA atau DEA, hurufnya kecil semua. Dari yang hadir di sini ada sekitar 55 ya. Ini apakah ada yang belum membuat akun Mikromentor? Oh, mau tanya, silakan. Silakan Pak Afri ya. Pak Afri. Silakan Pak Afri. Silakan Pak Afri, mau tanya apa Pak? Pak Afri Zanirman. Silakan Pak. Enggak jadi, Pak Afri. Nah, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, di fitur e-learning di platform Mikromentor Indonesia, itu ada beberapa yang bisa dipelajari terkait dengan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mentoring bisnis. Nanti bisa dilihat, dan sekali lagi nanti untuk hasil kelulusan Bapak Ibu nanti bisa diisi beberapa pertanyaan soal yang ada di e-learning Mikromentor Indonesia. Dengan membuka sumber daya kita itu nanti ada ketemu e-learning, kemudian nanti di situ begitu Bapak Ibu menjawab dengan nilai 80, maka langsung mendapatkan sertifikat yang di Mikromentor e-learning. Itu jelas terkait dengan Mikromentor e-learning. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Boleh Pak. Pak, jadi kalau misalkan kita itu udah isi pretestnya di e-learning,
terus ternyata poinnya itu di bawah 80%, ternyata berarti nanti tidak dapat sertif ya Pak. Kalau misalkan poin salahnya kurang dari 80%. Nah, yang pasti Pak, jadi pengalaman saya juga sebelum Bapak ikut pelatihan juga saya pernah ikut pelatihan juga. Memang di dalam rangka mengisi e-learning itu kan dibatasi durasi waktunya ya Pak ya. Jadi ada pembatasan ketika waktu sudah habis itu Bapak Ibu sudah tidak bisa ngeklik jawab lagi. Nah, tapi bisa diulang lagi kan, bisa diulang lagi. Tapi kadang-kadang soalnya urutannya tidak sama. Misalnya yang tadi ditanyakan di nomor 1 atau nomor 2, maka bisa saja berubah. Nah, paling pokok kunci Bapak Ibu sebelum mengisi di e-learning tadi, Bapak Ibu bisa melihat video, mendengarkan video juga. Kemudian materi-materi yang kita sampaikan juga bisa dibaca-baca. Nah, di situ nanti soalnya tidak terlalu sulit kok sebenarnya. Jadi pengalaman saya ketika kemarin ikut di Bintek Fasilitator ini juga sekali jalan juga alhamdulillah langsung bisa cetak untuk sertifikat. Jadi itu hanya sebenarnya tidak usah tergesa-gesa, tetapi harus dipahami dulu kira-kira jawaban ini yang pas itu yang mana ya. Nah, sekilas saja. Jadi memang waktunya dibatasi Pak, durasi waktu jawab itu. Kalau memang waktunya sudah habis, Bapak Ibu nanti kok belum nilai sampai 80, Bapak Ibu nanti akan mengulang kembali soal yang sama gitu. Soal yang sama. Itu Bapak Ibu. Makasih Pak untuk jawabannya. Baik Pak Adi Rahmat, apakah sesuai dengan secara aktual sesuai terjadi di dalam BMC itu Pak, gitu kan? Nah, terkait dengan e-learning ini memang beda dengan apa yang Bapak Ibu isi di BMC ya, karena BMC itu kan potret usaha dari Bapak Ibu sendiri dan usaha Bapak Ibu sendiri kan tidak sama kan, tantangannya juga tidak sama, kebutuhannya juga tidak sama, permasalahannya juga tidak sama. Jadi tentunya tidak persis dengan BMC yang Bapak Ibu isi, cuman tahapan-tahapan mentoring bisnisnya itu juga yang perlu dipahami, kemudian bagaimana membangun komunikasi yang baik, urut-urutannya bagaimana. Saya kira itu saja sih Bapak Ibu, sederhana. Yang pasti dari materi Menti Master Class ini adalah Bapak Ibu bisa menemukan mentor yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu setelah menyusun BMC tadi. Kebutuhan apa ya saat ini ya? Saya butuh pendampingan. Apakah di ujung pemasaran, apakah di awal supply chain, ataukah di dukungan pembiayaan, ataukah di dukungan teknologi alat-alat mesin yang memang masih sederhana, butuh untuk efisiensi harus pembaruan mesin, ataukah mungkin perlu branding yang baik, atau mungkin dari perizinan sertifikasinya yang mungkin belum memenuhi syarat, contoh belum mempunyai izin edar, maka dia tidak bisa mengedarkan produknya. Atau mungkin sekarang ini dibatasi sampai 2024, 18 Oktober 2024 nanti wajib untuk mengurus sertifikasi halal. Nah, saat ini ada kemudahan sertifikasi halal gratis. Nah, itu misalnya kalau menjadi kebutuhan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu harus ketemu mentornya yang sesuai. Nah, jadi begitu ya. Dan nanti misalkan di kelas ini ada yang membutuhkan, taruhlah ya, yang saya kenal, Pak, saya kok kebutuhannya ini ya, mungkin bisa di Japri, karena mentoring bisnis komunikasi kan tidak harus pakai Telegram saja atau Zoom pakai ini ya. Artinya di luar waktu Bapak Ibu tidak usah ragu, bisa menghubungi saya lewat Japri, tanya, kemudian konsultasi, dan tidak usah khawatir, tidak usah tak tarik biaya, bayar enggak, gratis. Kami juga mendampingi UMKM, kebetulan dipercaya dari Kementerian Koperasi UKM, di Badan Pangan Nasional juga tahun kemarin 500 UMKM dari Sabang sampai Merauke, dan sekarang lagi ini juga dipercaya lagi.
dan itu kita dampingi keseluruhan apa yang menjadi kesulitan itu tidak kemudian saya selesaikan bantu, enggak, tak coba carikan mentor yang pas untuk kebutuhan Bapak Ibu semua. Misalkan digitalisasi, saya kok belum tahu ya Pak cara membuka e-commerce, misalkan di Bukalapak, di Shopee, misalkan di Tokopedia, atau di ada yang baru kemarin apa ya kalau tidak salah itu di Sultan ya kalau tidak salah. Nah itu bisa nanti kita bantu komunikasikan ke teman-teman mentor yang ada via Jabri atau via cari di situs Mikromentor itu juga nanti bisa menemukan. Jadi itu yang paling inti Bapak Ibu, tahapan mentoring bisnisnya, siklusnya paham, kemudian juga bisa memetakan kebutuhan Bapak Ibu sendiri, itu yang paling manfaat untuk nanti ke depan butuh mentoringnya seperti apa. Kemudian e-learning itu adalah bagian persyaratan untuk ujian lulus, dari dapat sertifikat dari Kemenkominfo itu adalah menyelesaikan tadi kehadiran, daftar hadir absen, kemudian juga menyelesaikan sertifikat e-learning yang dipersyaratkan. Mungkin itu Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Terkait mentoring bisnis apa sudah ya silakan kalau mau pamit untuk wudhu sebentar silakan Bapak Ibu. Tadi ada yang pamit. Untuk mentoring bisnis ini masih ada yang kesulitan memahami atau mungkin ada yang ingin cerita usahanya terkait dengan mentoring bisnis atau yang sudah pernah dimentoring dari konsultan pendamping UMKM atau mungkin dari kedinasan atau apa yang mungkin di situ ada pengalaman menarik Bapak Ibu. Silakan bisa biar tidak terlalu kaku untuk suasananya, dibikin yang santai tetapi kita serius dalam rangka untuk menyelesaikan pelatihan atau BIMTEK pada sore hari ini. Ya, mau tanya Bu Givari Kurniawan, Pak Givari ya, Pak Givari Kurniawan. Iya Pak. Silakan Pak. Mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ini kan saat ini untuk sertifikasi halal itu kan ada 2 organisasi Pak, dari Kementerian Agama, yang satu lagi dari MUI ya Pak ya. Ya. Itu sebenarnya dari kedua lembaga ini yang mana yang lebih valid begitu Pak untuk memberikan sertifikat halal begitu Pak untuk saat ini ya Pak? Baik, kalau saat ini memang ada 2 lembaga ya. Ada BPJBH dan juga Kemenak. Nah dulu jadi 1. Nah sekarang untuk teknis bagaimana pengeluaran sertifikasi halal dengan peraturan yang baru ini memang menjadi kewenangan BPJBH. Nah sebelum masuk di BPJBH, Bapak Ibu nanti bisa didampingi oleh pendamping PPH halal yang ada di seluruh Indonesia. Dari lembaga pendamping halal, ada yang universitas, ada yang dari pihak profesional itu ada. Dan untuk yang pendamping halal melalui UIN Yogyakarta, kami punya kontak koordinator di masing-masing provinsi, Bapak Ibu. Misalkan nanti mau di Sumatera Utara, saya dengan siapa ya Pak? Mau di Bali, saya dengan siapa Pak? Mau di NTT, NTB, atau bahkan mungkin juga di Kalimantan, nanti saya dengan siapa? Nah itu nanti akan kita hubungkan Pak. Maka tadi mentoring kita ini tidak hanya sekedar kita Zoom seperti ini, yang ini hanya sebuah perkenalan untuk materi secara keseluruhan, tetapi karena kebutuhan Bapak Ibu itu tidak sama, maka kebutuhan yang atau kesulitan atau tantangan Bapak Ibu itu bisa dikomunikasikan ke kami atau Pak Bayaki kalau di bidang nanti terkait dengan keamanan cyber, nanti dengan Pak Bayaki, kalau saya dengan terkait dengan mentoring bisnisnya Bapak Ibu.
silakan bisa kontak. Kontak saya juga sudah saya share kan di urutan perkenalan pertama kan. Nanti bisa di Japri atau lewat Telegram juga, sebagian tadi ada juga yang ngirim BMC lewat Telegram. Nah, dari kiriman Bapak Ibu nanti kan kemudian saya baca, saya coba analisa. Nah, suatu saat Bapak Ibu saya Japri, saya juga sudah punya kontak Bapak Ibu semua, seluruh peserta. Memang kemarin kami minta agar nanti hubungan mentoring ini tidak hanya di mentoring platform Mikromentor, tapi juga bisa juga melalui WA chat atau melalui Telegram. Jadi itu Pak Gifrani. Iya Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih jawabannya ya Pak. Ya itu yang penting Bapak Ibu mohon kita kenal di sini ketika mungkin produknya belum punya NIB, belum punya sertifikasi halal, belum punya PIRT yang memang itu produk wajib PIRT, minimal kita kenalan di sini Bapak Ibu produknya bisa kita bantu lah, kita dampingi gitu loh. Jadi ada manfaatnya kita ketemu di sini gitu Pak ya, Pak Bu. Jadi itu yang terpenting. Kemudian materi yang terkait dengan kemarin orientasi mikromentor dalam rangka Bapak Ibu kenal mikromentor, punya akun, itu dalam rangka untuk menyelesaikan bintang ini karena daftar hadir juga pakai ID, kemudian juga nanti mengikuti e-learning yang berakhir dengan sertifikat itu juga harus masuk di akun mikromentor. Itu sebuah sarana Bapak Ibu untuk bisa lebih banyak jejaring, menemukan mentor, menemukan jejaring yang ada di mikromentor. Nah itu, tetapi ketika sudah ketemu, kebetulan ketemu Mas Bayaki, ketemu saya, ini paling enggak juga kehadiran kami ini harus ada manfaatnya Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu kemarin usahanya mungkin masih kesulitan di bidang perizinan, ayo mana yang sulit? Oh Bapak Ibu yang usahanya mungkin pemasaran digitalnya ini perlu kita dampingi untuk bagaimana berbagi share pengalaman. Oke. Kemudian juga ada kemarin fasilitasi kemudian dari Padi UMKM, BUMN itu ada yang namanya pasar digital UMKM. Ada yang di sini yang sudah punya akun di pasar digital UMKM miliknya BUMN, Bapak Ibu? Belum, ada yang sudah Belum, kenal? belum Pak. Nah, padahal itu kesempatan. BUMN itu membeli produk dari UMKM untuk kebutuhan BUMN-nya sendiri. Nah, itu harus masuk di platformnya pasar digital BUMN, yakni Padi UMKM namanya. Nah, itu. Kemudian juga kalau nanti Bapak Ibu sudah punya NIB lengkap, perizinannya dan kapasitasnya cukup, bisa juga mengikuti pengadaan tender yang dilakukan oleh pemerintah masuk di LPSE. Itu 40% anggaran pemerintah itu untuk UMKM. Nah, seperti itu kan peluang untuk pemasaran, di samping memang lewat e-commerce. Nah, maksud saya ceritakan ini, saya sampaikan ini juga Bapak Ibu agar satu punya harapan. Berarti di sini kalau tidak punya harapan, usahanya lebih maju berkembang, kemudian juga bisa mengatasi tantangan baik dari sisi supply chain maupun produksi, kemudian juga packaging ya. Kemudian pemasaran juga bisa pemasaran dalam negeri bahkan sampai pemasaran ekspor. Misalkan Pak, saya punya produk ini Pak, lengkap izinnya, kapasitasnya besar. Gimana Pak bisa nembus pasar misalkan di Timur Tengah? Nah, oke, nanti bisa kita dampingi secara virtual. Nah, artinya mentoring itu tidak hanya sekedar kita ketemu di sini hanya waktunya juga terbatas dan kita juga ketemu di pelatihan juga terbatas, tetapi ibaratnya kalau kita sudah kenal nanti bisa via Japri, via Baipun, via email, nanti bisa saling berkomunikasi untuk tindak lanjut nanti mentoringnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Dari yang saya sampaikan tadi terkait dengan yang sudah ditulis BMC-nya? Pak Ahmad Maki mungkin? Atau Bu Devi Arnita?
Silakan yang mau tanya. Atau sudah cukup jelas Bapak Ibu? Sejauh ini jelas Pak, ntar kalau misalkan ada pertanyaan nanti ditanya di grup. Ya, boleh nanti ditanya di grup ya. Nanti bisa kita komunikasi di grup berlanjut untuk beberapa hal yang saya sampaikan tadi maupun yang disampaikan Bu Farah. Saat ini jam sudah 15.33 menit. Nah, ada yang tadi udah ngisi absennya sudah ya? Udah dibuka? Apa belum bisa? Belum Pak. Belum, Pak. dikasih. Oh, belum ya? Ya, Belum bisa. belum bisa ya. Memang kita nanti sampai jam 16 Bapak. Jadi 15 menit sebelumnya nanti akan dibuka. Nah, mungkin dari waktu 15.33 sampai kurang seperempat nanti kita beri waktu untuk ngisi link absensi seperempat jam, kurang lebih masih ada 15 menit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Boleh Pak, boleh. Untuk permodalan kira-kira dijelaskan nggak ya Pak ya di sini Pak? Gimana Pak? Gimana Pak? Agak Untuk permodalan, izin permodalan usaha itu dijelaskan nggak ya Pak di mentor ini Pak? untuk pembahasan izin berusaha ya? Iya Pak. Berusaha ya? Permodalan Pak. Oh, permodalan. Iya Pak. Permodalan memang tidak masuk materi di dalam peta jalan mentoring bisnis ini, tidak spesifik ya Pak. Tetapi kalau mungkin masih ada sisa waktu, bisa saja sih kita, artinya semua materi sudah disampaikan, sudah bisa dipahami, tugas-tugas sudah dilaksanakan, kemudian masih ada sisa waktu, boleh sih Pak kita dialog terkait dengan bagaimana dukungan pembiayaan, apalagi sekarang ini kemudahan-kemudahan di pembiayaan, baik itu lewat kur bank himbara, ada kur super mikro bahkan yang tidak pakai agunan tetapi harus berkelompok, seperti PNM itu mengembangkan yang namanya kredit super mikro. Nah itu 10 orang bergabung satu desa, nanti memang tidak besar awalnya, taruhlah misalkan masing-masing 2-3 juta, habis itu juga masing-masing bisa sampai maksimal 10 juta satu orang. Memang super mikro itu tanpa agunan tapi harus berkelompok. Nah, jadi PNM Mekar Pak, kalau Bapak Ibu ingin tahu itu BUMN Pak, itu juga mengembangkan yang kaitannya dengan kur super mikro. Nah, jadi itu Pak, memang tidak spesifik dalam mentoring kita ini ada terkait dengan pembiayaan, tetapi kalau memang sepakat dibutuhkan ya oke lah, nanti kita coba share screen atau sharing di pertemuan yang akan datang. Mungkin kalau memang sudah selesai semua, sudah bisa cetak sertifikat e-learning semua, artinya semuanya sudah selesai, masih ada sisa waktu, boleh kita dialog tentang masalah itu. Itu ya Pak ya. Ya baik Pak, cukup jelas Pak. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang ditanyakan? Bapak Ibu ini rata-rata usahanya multi usaha ya, maksudnya gini, ada yang di bidang kuliner mungkin, makanan dan minuman, ada yang di bidang kerajinan tangan, ada yang di bidang digital ya. Kemarin sempat kita ada yang digital, ada yang kaitannya dengan foto-foto, ada juga yang di penggiat destinasi wisata, ada di sini Bapak Ibu? Ada enggak yang kemarin satu itu ya yang jasa foto tapi ketika pandemi kemudian beralih istilahnya foto produk kemudian dilakukan pemasaran lewat mungkin Instagram atau lewat Facebook Ad atau mungkin juga lewat e-commerce yang lain. Mungkin di samping di usaha-usaha yang Bapak Ibu selama ini, atau mungkin ada mahasiswa mungkin yang kemarin Mbak Mulyaningsih atau siapa masih di sini ikut Hadir Pak. yang Semarang?
Atau juga di sini juga sudah ada yang pernah jadi pendamping atau mentor mungkin di BDS ya. Kan kadang-kadang di kampus itu juga ada BDS, Business Development Service. Ada Bapak Ibu yang ikut di BDS? Nah, kalau itu kurang tahu ya Pak ya. Ya, kalau misalkan ada Pak, kalau yang di dosen kan biasanya ada. Iya, iya, iya. Kita merasakan pendampingan terkait dengan bagaimana mendampingi servis terkait dengan mana. Ini ada apa, izin tanya sedikit di luar pelatihan, mau tanya berapa besar investor tertarik usaha kita jika usaha kita masih berspanding dana sendiri ya. Kuliner Pak, tapi usaha sampingan saya mahasiswa Pak. Ini Bu Givari ya, apa Pak Givari itu? Saya mahasiswa Pak. Oh ya, Pak Bulyaningsih Semarang. Saya mahasiswa juga Pak. Nah, saya di bidang IT sekarang mengembangkan intelijen brand. Oke. Nah, jadi mahasiswa, teman-teman adik-adik mahasiswa ini kebetulan kami juga beberapa universitas kita MUU kemarin dalam rangka mentoring bisnis di teman-teman mahasiswa, karena kebetulan di kebijakan kampus sekarang ada model Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, di mana adik-adik mahasiswa ini tidak hanya diberikan teori tapi juga praktek di lapangan dalam usahanya untuk bahkan di satu kampus perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa-mahasiswinya yang mau mengajukan terkait dengan pengajuan skripsinya itu diwajibkan punya usaha yang 1 bulannya omsetnya minimal untung 2 juta. Nah, ada itu. Ya, manajemen waktu yang berantakan tolong Pak berikan sarannya. Ya memang kalau pelatihan offline terutama ya, kalau kita manajemen ini memang kita offline itu banyak kendalanya. Beda lagi kalau online ya. Online kita peserta sudah hadir satu tempat di situ, kita juga hadir di situ, jadi tidak ada kendala jarak dan sebagainya. Ini memang agak lebih mudah kita bisa manage datanya dengan waktu. Di platform Lunas dan juga di daerah saya Bojonegoro, ya saya juga tahu platform Lunas. Tapi saya juga perlu didampingi Pak, karena masih belajar juga. Ya kita sharing lah. Jadi artinya apa? Mungkin terkait dengan channeling, program-program yang mungkin Bapak Ibu, ini usaha saya ini ada kesulitan di sini Pak, mau channeling di sini gimana ini Pak? Nah, seperti itu. Jadi membangun jejaring intinya, jaring mengkomunikasikan. Nah itu dari Bojonegoro ya, Bu Rosalin, saya termasuk pendamping UMKM Pak. Oh ya, Bu Rosalin, gimana Bu cerita? Masih ada waktu berapa ini sebelum ngisi absen ini? Ya Pak, jadi saya dulunya itu kan UMKM, terus Ya. karena saya penasaran gimana sih caranya jadi pendamping, akhirnya saya ikut kayak semacam seminar gitu, tapi Oh gitu. selama 3 hari berturut-turut. Terus akhirnya saya berhasil jadi pendamping, cuman karena di pendamping di platform Lunas kan itu ada berbatas tahunnya berapa kan, itu cuman setahun kalau nggak salah. Jadi saya sudah nggak jadi pendamping, tapi saya tetap membantuin teman-teman di sekitar Bojonegoro sini untuk membantu mereka bikin legalitas usaha, terus bikin PIRT dan lain-lain gitu. Meskipun usaha saya bukan makanan dan minuman, usaha saya kerajinan gitu Pak. Oh kerajinan, ekrabnya apa Bu? Bu Rosalin? Saya rajut. Apa Bu? Rajut. Oh rajut. Rajut itu berarti dari hijau ya? Dari benang. Oh benang, berarti jenis kain
dari benang itu kemudian dirajut dalam bentuk anyaman apa ya istilahnya, kadang kan kalau di sini itu troso itu ada kayak troso itu ya dari itu benang ada alat mesin yang masih sederhana pakai kayu itu ya Bu, di anu itu seperti itu ya. Ya, semacam Ya, itu. ya. Itu di sana berapa UMKM Bu yang mengembangkan kain rajutan itu? Banyak sih Bapak, cuman karena mereka itu sampun sepuh, jadi mboten nggak, gitu ya. budgetnya nggak terlalu bisa, jadi saya membantu memasarkan saja, terus mereka yang membuat. Tapi Ya. kalau yang sudah bisa, jadi saya ajarin juga tekniknya gimana untuk bikin NIB, terus bikin legalitas yang lain, entah itu merek, entah itu legalitas yang lainnya, gitu Pak. Ya, kemudian untuk kain yang dirajut Bojonegoro itu mereknya apa itu? Kalau Brandnya. saya sendiri pakai merek Gawekno dan Rosalini, Bapak. Jadi saya ada 2 merek. Gawekno dan Rosalini ya. Iya. Sudah diajukan hakinya, Bu? Bu Rosalini? Sampun, Sudah Pak, punya hakinya ya? 2018. Iya. Alhamdulillah. Kalau sudah punya haki kan artinya nanti tidak ditiru oleh orang lain gitu loh. Kalau sudah punya, sudah berkembang. Ya. Nah, Betul. itu yang produk seperti itu dengan brand-brand merek yang lain itu bertempat di satu wilayah kabupaten keseluruhan apa hanya bertempat di satu desa itu? Jadi kalau saya sendiri, saya biasanya memasarkannya lewat waktu saya ada bazar atau pameran di luar kota. Terus saya juga biasanya posting di Instagram, Facebook. Kadang-kadang saya juga mengiklankan Facebook sama Instagram itu. Jadi bisa lebih luas jangkauannya. Jadi kadang-kadang juga ada yang laku di situ. Gitu ya. Ya. Terus kemudian ada enggak semacam pembeli eksportir itu yang datang ke situ atau mungkin lewat platform Instagram atau apa tanya-tanya terkait dengan capacity produk Ibu dan anggota atau teman-teman yang di sana itu? Ada enggak? Kalau ekspor belum, maksudnya kalau orang luar negeri masih belum, karena masih ragu saya untuk mengekspor karena saya kan juga nyontoh dari luar negeri. Rajutannya, saya nggak bisa bikin pola sendiri. Tapi kan sudah punya haki toh Bu? Benar, tapi saya kan malu Pak, itu kan saya bikinnya juga nyontoh orang luar, kenapa saya ke luar gitu? Saya ke Indonesia aja dulu, memeriahkan orang Indonesia. Loh, justru gini aja Bu Rosalin saran, kerjasama dengan Dinas Perindustrian di Kabupaten Bojonegoro kan. Artinya di situ kan punya yang namanya brand-brand atau mungkin ciri produk khas dari Bojonegoro yang untuk jenis rajutan. Nah, entah kalau batik kan banyak ya, mungkin ada kapal tenggelam atau batik keris atau apa kan ada sih sejenis itu. Sarung juga begitu, punya brand sendiri. Saya pernah mendampingi di Gresik yang didampingi dari Bea Cukai. Nah, saya pernah disuruh dampingi. Kebetulan di sana sudah didampingi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, di mana di sana itu dibentuk semacam desa devisa. Nah, jadi untuk khusus kain sarung itu bisa ekspor sampai di Timur Tengah. Nah, iya, banyaklah peluang sebenarnya, cuman kadang-kadang kita tidak tahu gitu ya Bapak Ibu ya. Iya, benar. Nah, maka diperlukan mentoring seperti ini. Artinya apa? Bapak Ibu yang punya usaha, yang tahu kebutuhannya, yang tahu kemampuan produksinya, dengan BMC tadi diharapkan apa? Kita bisa segmentasi pasar. Kalau kita mau luar negeri, kita harus punya pabrik besar. Bisa juga membentuk semacam jejaring UMKM di daerah masing-masing. Misalkan Bojonegoro, satu brand lah. Misalkan kain rajutan,
tetapi mungkin dibina oleh Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten untuk bisa ini distandarkan. Nah, istilahnya produknya harus standar kalau memang mau masuk segmentasi pasar ekspor misalkan. Nah, Ya, harus itu ya. SOP. Nah, ada SOP-nya, kemudian juga harus tahu apa ya, misalnya kebutuhan selera sana gitu. Kemarin Betul. Bapak Ibu sekedar informasi di bidang ekrab, saya tuh kenal yang namanya buyer Belanda yang namanya Bu Hili. Itu butuh hanya apa toh? Bapak Ibu kalau orang Jawa, mungkin di luar Jawa juga mungkin apa sama ya bahasanya. Kalau orang dulu itu orang kuno petani itu kan ada namanya tampah. Pernah dengar tampah Ya, itu? Yang buat nginteri itu loh, nginteri gabah yang atau beras itu untuk loh. beras gitu ya. Nah, Pemilihan beras. Itu orang Belanda itu kemarin butuh 1.000 seperti itu tampah hanya untuk apa? Hiasan di sana. Hiasan Ya, itu dinding. yang dihargai mahal, Pak. Nah, Saya juga pernah iyalah gitu loh. Gitu loh. 1.000 tampah betul. Jadi di sana sudah dikasih diameternya berapa, kemudian apa ya apa lingkarnya dan harus halus dan tidak boleh nanti talinya pakai rafia, tidak boleh, harus pakai bambu yang sama gitu loh. Betul. Itu hanya di sana apa buat hiasan gitu loh. Nah, ada lagi buyer Korea kemarin yang kaitannya dengan ini empon-empon istilahnya balah jahe, tapi yang olahan ya, yang olahan itu kencur itu juga sana malah boleh kita itu boleh iri ya, Vietnam itu negaranya mungkin lebih besar kita, tapi menguasai 40% pasar di Korea Selatan. Kita itu baru 10% Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya peluang hanya saja kita itu untuk nembus sana itu kan tidak mudah karena apa? Kita harus punya brand produknya itu harus berbahasa antara bahasa Korea dan bahasa Indonesia. Jepang pernah saya promosi terkait dengan itu secara virtual itu juga diwajibkan bahasa Jepang di sebelah, bahasa Indonesia di sebelah. Kalau tidak ada bahasa asli sana tidak mau beli gitu. Itu Bapak Ibu sekedar informasi aja gitu. Iya, Pak. Ini sudah jam berapa ini? Jam 4 kurang 10 menit. Oh iya, ya udah. Ini sudah saatnya untuk ngisi absen tadi yang kemarin Pak Bayaki mungkin bisa dibuka, Pak. Ya, Pak Fajar. Dulu buat milihin kutu sama gabah. Oh, betul Pak, tampah itu, Pak. Bu Hili Belanda itu butuh 1.000 yang kaitannya untuk hiasan itu. Dan nanti akan datang sendiri dibeli langsung di lokasi. Nggak usah pakai pengiriman, beliaunya yang akan mengirim sendiri. Itu contoh loh maksud saya. Nah, ini butuh mentoring bisnis kalau mau segmen pasar. Apakah butuh ke luar negeri ataukah cukup di dalam negeri antar pulau. Nah, itu menyesuaikan dari sumber daya yang ada di Bapak Ibu. Maka perlunya mentoring bisnis, pendampingan ini adalah agar kita bisa mengetahui apa toh kebutuhan usaha kita, apa toh permasalahan yang paling inti, bagaimana cari solusi tepatnya, pilihan dari yang ada, tahapan bagaimana menyelesaikan itu. Nah, kalau mentoring itu sekitar 3 bulan kan kemarin di mentoring bisnis mikro mentor ini, artinya apa? Dari satu spesifik permasalahan nanti bisa dibantu untuk solusinya. Lah Bapak Ibu nanti yang menetapkan aksi rencananya. Oh, kalau disarankan perbaiki brandingnya seperti ini contoh. Mau ke Jepang harus tahulah bahasa Jepang. Lah tahunya gimana? Apakah harus kursus bahasa? Enggak. Kita tanya aja yang anak-anak mahasiswa yang kuliah jurusan bahasa Jepang itu kan tahu bagaimana kalau ingredient atau mungkin komposisi produk kita itu ada terdiri bahan bakunya, misalkan mau membuat sambal ya, oh ini ada cabai, oh ini ada bawang. Nah ini kalau di bahasa Jepang kan apa, kan tinggal itu sih sebenarnya.
Jadi tidak usah susah-susah. Ya, etika bisnis ya, Pak Fajar Nugroho. Wah, ini kalau etika ini memang kita lebih ke arah ya Pak, boleh dibilang nilai-nilai Pak, kalau kita membahas etika Pak. Jadi nilai-nilai yang terkait dengan bisnis yang benar itu ya memang ada beberapa pendapat para ahli, tetapi memang kalau kita bahasa UMKM saat ini ya yang penting saya produk sambil ngisi ya Bapak Ibu, mungkin Mas Bayaki sudah dibuka Mas? Absennya apa sudah diisi? Bisa diisi Bapak Ibu? Belum bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Belum bisa ya? Belum bisa, Pak. Yang pegang share kemarin Mas Bayaki. Nanti kalau memang belum ya nanti kita share di grup masing-masing. Di grup Telegram maksudnya kayak kemarin. Jadi itu ya Bapak Ibu buat antisipasi monopoli saja sih Pak, Pak Fajar. Ya Pak, kalau istilahnya Pak monopoli memang namanya usaha itu ya sama dengan kehidupan kita, ada yang mikro, ada yang kecil, ada yang menengah, dan ada yang besar Pak. Nah makanya dalam hal ini kita berjejaring, ibarat filosofinya itu kalau sapu itu lidi itu satu, ya kita mudah dipatahkan, tapi kalau sudah menjadi sapu banyak manfaatnya Pak Fajar Nugroho. Jadi itu coba saya hubungi yang Bu Farah ya Pak untuk absensinya ya. Bentar Pak. Sambil nunggu mungkin ada yang tadi ditanyakan lagi Bapak Ibu. Halo Pak Hadi. Yap. Ya Pak Hadi. Pak Hadi selama pembimbingan pernah coaching untuk rekan-rekan yang bergerak di bidang pelatihan nggak Pak? Kalau terkait dengan pelatihan ya Pak, coaching di bidang pelatihan ya. Ya. Kebetulan saya juga punya LPK Lembaga Pelatihan Kursus. Kemudian juga kita pernah jadi narasumber di berbagai kegiatan, terutama di UMKM dan kemudian juga di penggiat desa wisata. Saya juga penggiat di desa wisata juga. Artinya memang di dalam pelatihan, bahkan kami juga pernah menyelenggarakan BINTEK sendiri selama contoh kemarin UMKM kita selama 7 kali pertemuan ya online Pak, online. Cuman memang di situ materinya beda-beda Pak, tidak seperti mentoring bisnis di Mikromentor. Satu bahasan urut gitu loh maksudnya. Kalau kemarin saya BINTEK UMKM itu ada pernah satu season membahas NIB, satu season membahas packaging, satu season membahas kayak digital marketing gitu loh Pak. Jadi belum bisa sampai tuntas Pak, gitu. Pernah Pak? Pak, yang untuk LPK Pak ya, LPK yang Bapak bikin ini sama case-nya dengan saya nggak Pak? Harus dapat izin dari Diknas gitu Pak? Atau masuknya ke Departemen Industri? Betul. Tinggal usahanya ya Pak, LPK saya kan kebetulan, jadi sebenarnya kalau LPK kan tetap harus izin di OSS sekarang bisa Pak, kemudian tetap izin operasionalnya nanti mengurus di Dinas Pendidikan bidang pendidikan vokasi itu loh Pak, yang iya betul Pak, kewirausahaan pendidikan vokasi. Nah kebetulan kami kemarin juga ikut di Padu Digital, Kemenkominfo itu juga terkait dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek di bidang vokasi, ada dirjen vokasinya, Pak Wikan itu dirjen vokasinya. Itu adalah yang banyak diikut di Padu Digital itu adalah LPK Pak, LPK LKP itu kebanyakan Pak gitu. Nah jadi
apalagi sekarang manajemen pelatihan itu lewat online kan Pak? Sekarang ini kebanyakan di era Ya, pandemi. ya. Kebetulan kalau kita hybrid sih Pak. Jadi online ada, offline-nya juga ada Pak. Oh ya, sekarang udah dibuka offline kan karena sudah Ya, ya. agak longgar kan, tidak seketat di 2020 sampai 2021 pertengahan kan Pak kemarin. Betul, Kita betul Pak. kumpul-kumpul aja enggak boleh kan, karena memang masih ketat ya aturan pemerintahnya. Betul, Pak. Jadi sekarang ini udah, nah LPK sekarang ini Pak tentunya lebih ke arah adaptif dengan kebutuhan dari pelaku usaha, artinya menyesuaikan, kemudian kalau bisa channeling program, dengan program-program yang misalkan itu ada yang kemarin itu ya di Kementerian Tenaga Kerja pernah dengar Pak ya program kaitannya dengan apa itu Pak yang wirausaha muda pemula itu yang daftar itu dapat 600.000 atau berapa itu, kemudian tapi itu lewat LPK, nanti LPK yang melakukan kegiatan pelatihannya gitu Pak. Nah, kalau di saya sih sebenarnya nggak ke sana sih Pak. Saya cuma mau pengen tahu yang untuk perizinan yang kadang-kadang banyak punglinya ini loh. Kita serba salah nih Pak di sini nih Pak. Kalau misalkan kita ikutin gaya mainnya, berarti kan kita kan ngebuka pintu tuh buat korupsi terus jalan kan. Nah, sedangkan kita perlu nih. Kalau misalkan kita nggak ikutin aturan mainnya, kita nggak bakal bisa ikutin prosedur gitu, Pak. Ya, Pak. Nah, tahapan-tahapan seperti ini yang kita perlu pendampingan nih. Mungkin ada dari Pak Hadi punya channel untuk kira bisa bantu-bantu kita untuk bisa dapetin perizinan tanpa harus. Kalau misalkan legal kita bayar 5 juta gitu, Pak. Legal ya, ada itunya yang harus dikeluarkan. Saya rasa sih nggak ada masalah sih Pak untuk biaya itu. Tapi yang biaya yang ilegal ini nih yang kita jadi permasalahan Pak. Kalau kita ngomong di bisnis etik kan tetap nggak ada etikanya lah kayak gitu. Seperti itu Pak. Iya, hampir selesai. Sebentar Pak. Ya, ini saya kesulitan nge-share ini Bu, absensinya ditunggu teman-teman peserta. Bisa nggak Bu dibantu? Bukanya itu loh Bu, karena kebetulan saya yang kemarin Mas Bayaki itu. Ya. Oke. Ini masih asik ngobrol. Oke. Lanjut ya Pak, terkait dengan perizinan LPK ya. Memang kalau izin apapun ya usaha ya. Kalau kita lihat di lapangan sebelum adanya kemudahan Undang-Undang Cipta Kerja 11 2020 dan PP7 yang usaha mikro, yang halal PP 39 kalau tidak salah, itu memang kita itu kadang-kadang harus melalui banyak meja, kemudian juga lama, kemudian yang terakhir adalah biayanya besar. Kira-kira apa yang saya sampaikan itu benar nggak Pak kemarin? Ya, betul Pak, itu betul. Birokrasinya panjang banget sih, itu yang bikin lelah sih. Nah, jadi karena itu maka Undang-Undang Cipta Kerja itu memangkas prosedur yang tadi panjang birokrasinya, lama waktunya, kemudian sulit persyaratan pemenuhannya itu dipangkas semua. Contoh ya Pak, untuk kemudian berusaha yang sertifikasi halal saja contoh. Kalau saya dengar dari teman di luar Jawa, Sumatera Utara kemarin itu curhat sama saya, UMKM, untuk ngurus itu harus biaya 5 juta Pak, sertifikasi halal, itu loh Pak. Padahal sekarang ini sertifikasi halal itu malah justru dibuka gratis oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. Nah, Bu Rosalin atau teman-teman yang lain, Pak Wisnu atau mungkin juga Pak Habib, silakan usahanya kalau mau diajukan perizinan atau mungkin juga tetangganya atau saudaranya. Nah, silakan kita nanti bisa ya sondingkan lah, bantu temukan ke teman-teman pendamping yang ada di dekat yang bisa mendampingi, dan insya Allah lah nanti kita bisa ada manfaatnya dengan pelatihan ini, mentoring bisnisnya tahu paham benar. Suatu saat Bapak juga ingin jadi mentor seperti saya misalkan, Mas Bayaki atau yang lain lah. Dalam arti apa sih mentoring itu? Mendampingi teman-teman
yang memang dalam hal ini ingin usahanya berkembang, dan kebetulan kita memang selaku pendamping UMKM di Garda Transformasi Kementerian Koperasi iya, pendamping halal iya, juga punya usaha sendiri iya. Jadi harapannya kan apa yang kita sampaikan itu betul-betul yang terjadi di lapangan, the real gitu loh. Jadi kita tidak mengajar di kampus ya, Bapak Ibu. Kalau mengajar di kampus sih mungkin kurikulumnya, SKS-nya sudah ditentukan, kemudian juga apa ya tahapan-tahapannya, kemudian nanti ujiannya juga sudah ditentukan gitu. Tapi kalau di sini tuh dinamikanya lebih tinggi karena usaha Bapak Ibu itu tidak sama, permasalahan Bapak Ibu juga tidak sama, kebutuhan Bapak Ibu juga tidak sama. Maka disinilah perlu secara umum itu mengetahui bagaimana siklus mentoring bisnis. Siklus untuk mengembangkan usaha Bapak Ibu dengan pendampingan mentor. Itu ya Bapak Ibu. Bu Farah tadi ngoleng saya mau nge-share absen di chat apa sudah di-share Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Silakan diisi masing-masing. Ya, alhamdulillah kalau yang sudah, sambil mengingatkan BMC-nya bisa dikirim lewat WA ke saya atau mungkin lewat Telegram saya. Nanti harapannya adalah kita bisa sharing ya Pak, suatu saat tak baca, oh ini artinya tak baca sambil kita mentoring kan nanti kita bisa tahu. Misalkan yang tadi udah ngirim Bu Ane, Mbak Mulyaningsih, terus siapa lagi? Pak Fajar Ugro juga sudah, terus apa lagi tadi. Nah itu kan kita bisa sharing ya nanti kayak semacam studi permasalahan, bukan kasus, studi permasalahan atau studi kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Masih saya kasih waktu jeda untuk mengisi absensi Bapak Ibu yang hadir. Bentar ya Saya Pak. masukkan Pak terkait dengan pola pelatihan kita dengan banyak diskusi, mungkin taruhlah ada pengembangan informasi seperti ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini ibaratnya gini, Pak kok tidak pakem di materi mentoring bisnis saja sih, artinya di alurnya saja Pak, kok sampai cerita terkait dengan tanpa ekspor, terkait dengan yang lain itu. Misalkan itu menurut Bapak gimana ini? Enak enggak kalau seperti itu? Atau mungkin, wah kita pakem aja Pak sesuai dengan materi. Gimana kalau dari saya sih lebih enakan seperti ini sih Pak. Jadi kita sharing pengalaman ya. Kalau hanya sekedar materi, saya pikir kita bisa baca. Ya. Kita bisa baca lah dari materi yang Bapak berikan itu. Mungkin tadi yang saya dapat Pak ya, ini salah satu masukan dari saya, mungkin agak kurang terstruktur aja Pak untuk ini materinya. Jadi katakan untuk BMC, mungkin beberapa kawan-kawan sudah punya background untuk bisa isi di BMC, tapi yang lain kan mungkin belum ada pengalaman Pak. Ya. Kalau saya sendiri kebetulan waktu ambil tesis, emang saya bikin bisnis plan, jadi saya kurang lebihnya tahu lah. Tapi kan ada beberapa kawan-kawan yang lain mungkin masih belum tahu tuh tahapannya seperti apa. Nah, yang sejauh ini yang saya dapat dari pelatihan ini, untuk proses pengisian BMC ini masih belum terstruktur Pak. Kayak contohnya misalkan segmentasi. Segmentasi itu apa aja sih yang harus dilihat gitu? Apa sih yang harus diperhatikan? Mungkin itu masukan dari saya Pak. Ya. Terima kasih Pak Afri. Masukannya memang kalau praktek di offline ya Pak, online pun juga sudah pernah saya ikuti. Itu memang lewat break-in room ya istilahnya. Jadi peserta itu kemudian dibagi beberapa kelompok. Kemudian masing-masing nanti menunjuk ada ketua kelompok, ada sekretarisnya. Nah, di situ diskusi untuk menyusun bersama-sama. Nah, nanti setelah itu paparan secara umum. Sehingga nanti agak mudah istilahnya transfer of pengetahuan ya, transfer of information atau mungkin teknologi di dalam rangka menyusun BMC itu. Ya.
Karena kemarin kita juga breakout room ya terkait dengan itu, sehingga kita memang entah nanti programnya Bu Farah ini ada enggak fasilitas untuk breakout room di sini sehingga nanti bisa diskusi kelompok, saling mengenal gitu. Saya seringnya gitu Pak di Zoom. Kalau offline sih mudah sih, tinggal bagi kelompok, kemudian topik apa yang dibahas, misalkan menyusun BMC atau kemudian nanti terkait dengan tadi segmentasi pasarnya tahapannya seperti apa, kemudian menyusun membuat branding yang menarik seperti itu ya. Mungkin spot-spot itu mungkin materi-materi itu materi pengembangan. Tapi memang di sini itu adalah yang penting alur mentoring bisnis di mikro mentor ini Bapak Ibu tahu. Ada alur mulai 1 sampai kemudian 7, kemudian toolkitnya. Nah, tadi sempat di share oleh Bu Farah terkait dengan toolkitnya itu nanti bisa kita bahas ya, mungkin sekilas minggu depan nanti kita bahas toolkit untuk pengembangan itu. Dan terakhir nanti untuk materi saya adalah e-learning di akun mikro mentor itu. Jadi sebenarnya itu sih Pak. Sekali lagi kalau masih ada waktu yang tersisa dari yang jatah saya untuk menemani Bapak Ibu, mungkin nanti bisa kita terkait dengan tadi segmentasi pasar itu seperti apa caranya menentukan produk saya Bu Rosalin atau Bu Ane, produknya ini cocoknya untuk usia tua, muda, atau mungkin anak sekolah atau apa ya, itu memang harus ada survei pasar ya terkait dengan segmentasi itu. Nah, mungkin itu ya Pak. Terima kasih ya Pak masukannya Pak. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Sama-sama Pak. Ya, Pak, mungkin modul kelas semalam dan hari ini bisa dibagikan ya, yang nanti yang terkait dengan mikro mentor nanti saya bagikan ya lagi. Kemudian juga ini yang menti master class tadi udah, nanti tak ulang lagi biar yang mungkin belum menyimak, belum membaca nanti bisa ditanyakan. Yang pasti yang di sini sudah isi absen semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, alhamdulillah. Berarti kelas kita hari ini saya kira cukup. Terima kasih atas segala perhatian. Sekali lagi mohon maaf mungkin ada kendala teknis, keterlambatan dan sebagainya dalam rangka untuk mentoring bisnis ini. Yang jelas saya berpikir manfaat dari mentoring bisnis ini nanti adalah usaha Bapak Ibu bisa berkembang, kemudian ada challenge artinya ada insight atau mungkin tindak lanjut yang mungkin bisa memberikan sebuah semangat dan harapan baru. Jadi sekali lagi tidak hanya terbatas waktu di Zoom, bisa juga nanti lewat Japri, HP juga sudah saya tulis. Kalau mau ngirim di email ya bisa. Harapan saya nih komunikasi bisa berlanjut untuk mendukung, membantu sharing usaha Bapak Ibu bisa berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Dari saya cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri mentoring bisnis kita hari kedua dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dari saya. Mari kita ini foto bersamanya juga tidak ada link chatnya, jadi sebentar ya, ada Bu Farah ini hubungi saya. Terima kasih Pak, izin live ya Pak. Ya, terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama besok Jumat ya. Jam 2 sampai jam 3. Iya Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Salam untuk keluarga semua, salam sehat, salam kompak. Makasih. Salam sehat juga Pak. Ya Pak, selamat hari Jumat. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.
Terima kasih, Pak.